Oke guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini bukan video unboxing, karena di video kali ini kita akan membahas ringan tentang handphone ini. Dan jika kalian ingin menonton video unboxing, silahkan matikan saja dan kalian bisa pindah ke channel lain yang sudah mengunboxing handphone ini terlebih dahulu. Jadi kebetulan handphone ini adalah handphone distributor dan bukan handphone resmi Indonesia. Jadi kita juga akan membahas tentang itu, tentang bagaimana nasib ponsel ini setelah ada kebijakan dari pemerintah yang akan memblokir email handphone black market. Jadi handphone ini bukan handphone resmi Indonesia, tapi dimasukkan oleh distributor ke Indonesia. Jadi kita akan membahas tentang itu, bagaimana nasib handphone ini setelah ada pemberlakuan pemblokiran email oleh pemerintah. Perangkat yang saya gunakan di sini adalah varian Redmi Note 8, 4GB RAM dan 64GB ROM, dan diproduksi di Cina dengan pilihan warna favorit yaitu Moonlight White. Warnanya itu bagus sekali, ya kurang lebih sama seperti yang ada pada boxnya ini. Warna gradasi dari ungu, biru, dan ke putih. Dan khusus untuk produk resmi Indonesia atau yang diproduksi Indonesia, di sebelah bagian sini ada tulisan kami produk Indonesia, dan di sini tidak ada karena ini bukan produk produksi Indonesia. Jadi langsung saja kita buka boxnya. Apakah ada perbedaan dengan handphone Redmi Note 8 produk dari Indonesia atau sama saja? Oke, sini agak susah ya membukanya. Oke ya, terbuka. Di sini seperti yang ada di Indonesia ya, sama. Di sini seharusnya ada handphone, tapi sini ada kitab-kitabnya. Ini ada garansi distributor Bisel. Dan di sini ada buku panduan singkat, quick guide. Dan di sini adalah buku garansi yang kayaknya nggak akan kepake di Indonesia. Oke, kesampingkan dulu. Ya. Dan di sini seharusnya ada handphonenya, dan di balik sini ada kepala chargernya dan kabel casnya. Oke, jadi itu saja di dalam dus ini, kurang lebih hampir sama dengan produk resmi dari Indonesia. Oke, jadi di sini saya ulangi, di sini seharusnya ada tulisan kalau produk dari Indonesia, dan tulisan keterangan dari produk buatan Cina ini ada di bagian bawah dari dus handphone ini. Sementara untuk yang produk dari Indonesia itu ada di bagian belakang di sini atau di sini ya, pokoknya di bagian belakang dari dus ini. Dan untuk di sisi kiri kanan dari handphone ini hanya terdapat tulisan Redmi Note 8 ya, Redmi Note 8 saja. Oke, bagus, minimalis, saya suka. Dan ngomong-ngomong tentang pemblokiran email, jadi bagaimana sebenarnya handphone ini nasibnya setelah pemerintah menetapkan pemblokiran email. Jadi di sini berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan HP ini, dan saya sudah coba mengecek email dari handphone ini di website resmi Kemenperin. Dan hal yang membuat saya menjadi tambah bingung yaitu saya mendapatkan SMS konfirmasi dari Kominfo bahwa email dari handphone yang saya gunakan ini sudah terdaftar di website Kemenperin. Jadi di situ saya masih bingung apakah email ini betul-betul sudah terdaftar atau dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa bulan ke depan handphone ini akan diblokir lagi. Tapi saya tidak tahu. Yang jelas selama pemakaian saya sampai sekarang ini handphone ini belum diblokir emailnya dan masih normal-normal saja. Tetapi hasilnya email dari handphone ini tidak atau belum terdaftar di website Kemenperin seperti ini. Dan yang membuat saya bingung adalah saya sudah mendapatkan pesan dari Kominfo bahwa email dari handphone ini sudah terdaftar di website Kemenperin. Hal itu membuat saya menjadi bingung. Tetapi berdasarkan dari pengalaman pemakaian saya selama ini dan sampai saat ini, bahwa handphone ini belum diblokir, dan untuk penggunaan seperti telepon, internet, pesan singkat itu masih normal-normal saja. Tidak ada yang
berbeda dan masih sama seperti sebelumnya. Jadi mungkin untuk sekarang ini belum diblokir. Saya tidak tahu beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Jadi itu masih menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Jika kalian punya pengalaman menggunakan HP distributor dan emailnya terblokir, atau pengalaman apapun tentang HP distributor dalam pemblokiran email ini, silakan kalian komen saja di bawah bagaimana pengalaman kalian dengan handphone distributor kalian masing-masing. Oke guys, jadi kita tinggalkan dulu masalah blokir-blokir emailnya. Mari kita bahas tentang kelayakan handphone ini dengan harga yang diberikan oleh Redmi. Jadi di sini di harga 2 jutaan. Jika kalian bertanya handphone apa yang paling worth it, jika kalian bukan seorang gamer yang parah, gamer yang memang mengandalkan sekali chipset, saya dengan tidak ragu akan menyarankan Redmi Note 8 ini kepada kalian. Ya, karena jika kalian seorang gamer yang parah banget, parah sekali, saya lebih menyarankan kalian untuk mengambil Realme 5 Pro saja. Karena di handphone ini bagus sekali. Handphone ini sangat memperhatikan keseimbangannya. Semua aspek di handphone ini dibuat begitu seimbang dan tidak melebihi salah satu bagian saja seperti handphone-handphone lainnya. Di sini semuanya diperhatikan dan dibuat seseimbang mungkin, seperti build quality-nya, baterai, layar, dan juga perangkat-perangkat pendukung lainnya itu sangat diseimbangkan di handphone ini. Tak lupa handphone ini juga membawa setup 4 kamera dengan susunan kamera utama 48 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel dan dilengkapi dengan lensa makro 2 megapiksel plus lensa depth sensor 2 megapiksel. Aplikasi kamera bawaan dari handphone ini sudah bagus, tetapi jika ditambahkan Google Kamera, wah, kalian bisa lihat sendiri perbandingannya guys. Oke, sekian dulu video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.